warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran untuk hukum jaminan, di mana di dalam pembelajaran hukum jaminan ini adalah sebagai mata kuliah pilihan di semester 7. Jadi untuk hukum jaminan pertama ini adalah mata kuliah yang nantinya akan menjadi mata kuliah Bapak Ibu untuk di perdata. Dalam mata kuliah hukum perdata sendiri memang hukum jaminan adalah mata kuliah pilihan dan penyelesaian terakhir untuk Bapak Ibu bisa melanjutkan ke jenjang yang skripsi atau berikutnya. Berbicara masalah hukum jaminan, ini memang secara garis besar bahwa hukum jaminan ini adalah bagian dari mata kuliah khusus ya, yang dia mempunyai unsur berkaitan dengan adanya hukum perikatan. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah belajar berkaitan dengan turunan dari hukum jaminan seperti adanya hukum perikatan, ada perjanjian, kemudian ada agraria, kemudian yang paling dasarnya adalah dia hukum perdata. Berbicara masalah hukum jaminan, kita tahu bahwa secara pengertian hukum jaminan itu adalah sebenarnya berasal dari bahasa atau kata dari bahasa Indonesia yang dimana diambil dari kata jamin. Jamin sendiri itu adalah menanggung atau tanggung atas pinjaman yang ditawari atau diterima atau generasi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Jadi kalau disampaikan bahwa dari pengertian jaminan sebenarnya kita sudah pernah melakukan hal tersebut. Contohnya apa? Yaitu dalam hal jaminan barang atau jasa. Jaminan ini biasanya sering dipakai di kalangan di kalangan seseorang ya. Contohnya dalam bidang perdata atau privat. Misalnya seseorang melakukan suatu pinjaman, tetapi kadang orang ragu untuk melakukan pinjaman. Dengan dalil apa akhirnya seseorang tuh mau meminjamkan barangnya misalnya atau meminjamkan uangnya misalnya ya, dengan cara dia membuat suatu jaminan. Sama halnya kalau kita misalnya berbicara masalah pidana. Di dalam unsur pidana pun misalnya ketika ada seseorang yang ditangkap, misalnya ditangkapnya baru sampai di tahanan kota. Kemudian kita ingin melakukan pembebasan terhadap si tersangka tersebut karena dia masih tahanan kota. Itu bisa dengan cara jaminan. Jaminannya seperti apa? Yaitu kita membuat surat ya, bahwa kita menjamin bahwa si pelaku ini tidak akan mengulangi perbuatannya lagi begitu. Biasanya pidananya pidana ringan biasanya kalau unsur pidana. Tetapi kalau dalam unsur perdata kita tahu bahwa sistem jaminan ini memang menjadi hal yang pokok. Makanya kenapa adanya hukum jaminan ini sebagai bentuk perlindungan ketika seseorang itu tidak lagi atau tidak mau membayarkan piutangnya ya, tidak membayarkan pinjamannya atau piutangnya. Artinya yang nantinya menjadi jaminan itu yang akan dieksekusi. Dan di dalam jaminan sendiri atau dalam hukum jaminan ini memang secara sah memang diatur, di mana kita dapat melihat di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 khususnya dalam bidang perbankan. Di dalam perbankan kita tahu kalau kita mau melakukan piutang Bapak Ibu kan, itu pasti akan ada jaminan. Apa jaminannya? Ya bisa saja berupa perjanjian yang bersifat keperdataan. Contohnya seperti tanah, ya kan, atau agraria, kemudian sebuah rumah ataupun yang lainnya. Dan itu menjadi salah satu pokok untuk memuluskan apa yang kita inginkan begitu.
khususnya dalam bidang dalam hal perbankan atau dalam bidang keuangan. Kemudian di dalam istilah jaminan ya, jaminan ini kan biasanya bersifat anggunan. Anggunan itu menurut pasal 1 angka 23, anggunan itu adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah atau debitur kepada bank dalam pemberi fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jadi sebenarnya bolehkah kita meminta jaminan berkaitan apa? Bolehkah kita meminta jaminan ketika seseorang itu mau memerlukan suatu pinjaman gitu. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena apa? Karena ya prinsip dari jaminan sendiri kan sebagai bentuk tanggung jawab ya, tanggung jawab atas suatu pinjaman, dan itu nanti berupa janji ya, atau janji seseorang. Itu termasuk juga nantinya kepada kewajiban yang harus terpenuhi atau yang mungkin saja nanti tidak akan terpenuhi. Menurut beberapa ahli ya berkaitan dengan hukum jaminan juga pun banyak mengatur bahwa di dalam pengertian jaminan itu juga ada keseluruhan kaidah hukum yang memang dia mengatur berkaitan antara hubungan hukum antara pemberi jaminan, bisa disebut sebagai debitur, atau si penerima jaminan atau kreditor. Biasanya di dalam pengertian jaminan atau di dalam unsur jaminan, benda atau hak tertentu ini yang akan dijadikan sebagai anggunan ya untuk menjamin sesuatu yang berkewajiban. Jadi memang hukum jaminan ini adalah sebagai bentuk perlindungan bagi si debitur ya, pemberi jaminan ya, atau penerima jaminan sebagai kreditor ya, untuk si debitur ini bisa bertanggung jawab atas anggunan yang telah diberikannya sebagai konsep untuk meluruskan atau memuluskan apa yang ingin diagunkan sebagai bentuk jaminan itu sendiri. Next, kemudian juga di dalam pengertian undang-undang bahwa jaminan menurut Undang-Undang Dasar adalah kekayaan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan. Salah satunya itu terdapat di dalam pasal 1131 atau 1131 KUH Perdata, di mana dikatakan bahwa segala kekayaan debitur atau bank yang bergerak maupun yang tidak bergerak maupun yang baru akan dikemukakan hari jadi tanggungan bagi segala perkataannya. Jadi itu yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika seseorang debitor ya ingin melakukan suatu perbuatan hukum, dari sampingnya sih perbuatan hukum adalah jaminan simpanan atau piutang ya, menginginkan suatu piutang kepada pihak perbankan, artinya juga pihak perbankan boleh melakukan suatu perbuatan hukum atau berkaitan dengan anggunan tersebut itu dengan didasari adanya suatu jaminan atau anggunan agar si penjamin. Jadi memang saya lanjutkan bahwa di dalam sistem perbankan pun memang ketika seseorang itu mau melakukan penganggunan atau mau melakukan suatu hubungan hukum berkaitan dengan anggunan, itu juga pasti didasari dengan adanya jaminan tadi. Jadi jaminan ini sangat menjadi poros utama ketika seseorang mau melakukan suatu pinjaman, dan ini juga disahkan dalam pasal 1131 KUH Perdata. Oke. Kemudian menurut Hartono Hadio Suparto bahwa pendapat hukum berkaitan dengan jaminan ini adalah suatu yang diberikan kepada debitur ya, yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai uang yang timbul dari suatu perikatan ya, jaminan ya. Jadi ada juga kadang memang jaminan itu pun tidak harus bersifat anggunan misalnya kan, atau juga banyak hal ya,
ada yang bersifat agraria yang tadi saya sampaikan juga begitu ya. Agar apa? Agar ya seseorang itu mau bertanggung jawab berkaitan dengan apa yang sudah dia lakukan. Makanya kenapa perlu dipegang jaminannya agar si pemberi pun nanti yakin bahwa dia mampu untuk melakukan pembayaran atau pembiayaan berkaitan dengan hal tersebut. Tetapi kalau tidak ada jaminan, ya pasti ya seseorang yang tidak memiliki jaminan ya pasti dia akan kabur saja kan gitu kan, atau dia tidak akan mau untuk bertanggung jawab berkaitan dengan apa yang sudah dia lakukan begitu. Makanya kenapa jaminan ini memang menjadi salah satu hal yang utama ketika memang terjadi sebuah perikatan antara si pemberi jaminan dan si penerima dari jaminan tersebut. Fungsi jaminan ya. Jadi ada fungsi jaminan. Apa sih sebenarnya fungsi jaminan? Secara luas bahwa jaminan ini dalam hukum positif mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum. Salah satunya apa? Yaitu bagi si kreditur jika apa? Debitur itu melakukan prestasi. Jadi artinya fungsi dari jaminan ini agar memberikan kepastian hukum. Kepastian hukumnya seperti apa? Yaitu ketika si kreditur itu ya tidak atau si debitur itu tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan berkaitan dengan tanggung jawabnya ya. Jadi tiba-tiba debitur prestasi, maka apa yang akan nantinya dipakai yaitu hasil yang sudah dijaminkan. Tetapi biasanya jaminan itu ya, besaran jaminan itu adalah sama hal dengan apa yang dia jaminkan gitu, apa yang dia terima. Misalnya gini, seseorang misalnya kepingin membeli sebuah tanah, ya kan, dengan tanah tersebut adalah 100 juta. Rumah yang sebagai bentuk jaminan ini dilihat bahwa rumah yang dijaminkan ini harus sama bentuk dan harganya dengan apa yang telah dia dapatkan misalnya. Kalau misalnya dia menjaminkan misalnya tanah meminta atau untuk membeli tanah dengan harga 100 juta, maka jaminannya juga harus setara dengan 100 juta gitu. Contohnya rumah, kalau misalnya rumahnya tersebut harga pasarannya 100 juta, ya akhirnya rumah tersebut bisa dilakukan sebagai bentuk anggunan atau jaminan untuk dia agar bisa membeli tanah begitu. Jadi ketika dia menerima piutangnya ya, maka jaminannya itu sah dimiliki oleh si debitur sendiri ya. Diterima oleh debitur sendiri untuk dia memegang berkaitan dengan jaminan yang sudah uang yang sudah diberikan oleh atau pinjaman yang sudah diberikan oleh si kreditor itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ketika seseorang ingin membeli tanah dengan harga 100 juta, otomatis apa yang menjadi anggunan itu sama halnya dengan harga yang dia pinjamkan atau apa yang sudah dia berikan dengan harga yang 100 juta juga kayak gitu. Makanya kenapa semakin mulus ya kan seseorang meminjam atau melakukan piutang kepada perbankan, biasanya juga jaminannya juga harus lebih bagus juga ya berkaitan dengan hal tersebut. Itu kenapa memang diperlukannya kepastian hukum di dalam pemahaman dari fungsi jaminan, agar ya tiba nantinya misalnya debitur prestasi, maka ya kreditor bisa saja memakai jaminan tersebut untuk menjual kembali dari apa yang sudah berikan oleh si debitur itu sendiri sebagai fungsi jaminan yang melihat pada unsur hukum positif. Kemudian juga ada juga hal-hal lain, contohnya di dalam fungsi hukum jaminan itu Bapak Ibu, di mana ada melindungi kepentingan debitur agar tidak hilangnya seluruh hartanya, ya, hanya sebatas pada objek jaminan saja. Jadi apa? Ya apa yang sudah dijaminkan, maka ya si kreditor tuh hanya menjual yang sudah dijaminkan saja. Untuk harta-harta yang lain itu tidak terikat atau tidak ikut.
Jadi apa yang dijaminkan itu yang nantinya akan diperjualkan kembali sesuai dengan harga yang telah dia pinjamkan tadi. Itu sebagai fungsi jaminan. Kemudian apalagi yaitu berkaitan dengan menjadikan sarana untuk mempelancar kegiatan ekonomi ya, bahwa hukum jaminan ini sendiri melihat dari fungsinya adalah sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya apa? Dalam bidang kredit, perbankan, dan pembiayaan. Jadi ini kenapa pentingnya hukum jaminan atau jaminan itu sendiri, karena dia yang pertama itu sebagai bentuk kepastian hukum, kemudian yang kedua adalah sebagai bentuk kepentingan debitur, dan yang ketiga sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan ekonominya. Jadi kalau misalnya ada jaminan ya maka si kreditor gampang aja untuk misalnya menjual apa yang sudah dijaminkan oleh debitor ya, berkaitan dengan anggunannya. Oke, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memang memberikan bagi dua perbankan nasional bahwa jaminan tidak hanya menyangkut anggunan atau collateral oriented. Hal ini dapat atau tampak dalam penjelasan pasal 8 undang-undang tersebut, yaitu apa? Yaitu yang pertama, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umumnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam. Ya, artinya apa? Ketika perbankan ya kan atau seseorang debitur ingin meminjam kepada seorang kreditor, yaitu siapa? Yaitu perbankan. Ya perbankan harus melihat dulu kayak gitu ya. Kayak tadi contohnya seseorang debitur ingin meminjam pinjaman kepada pihak perbankan misalnya ya, sebesar 100 juta. Maka ya pihak perbankan akan melihat dulu, akan bertanya kenapa atau kenapa Anda mau meminjam uang sebesar itu misalnya. Apa prinsipnya? Kemudian bagaimana Anda akan membayarnya? Kan begitu kan? Kemudian setelah pertanyaan-pertanyaan itu, maka si debitur bisa saja nanti memberikan pemahaman-pemahaman kepada kreditor berkaitan dengan sistem pembiayaannya seperti apa. Kemudian dari sistem tersebut nanti pasti kreditor itu akan menanyakan berkaitan jaminan. Jaminan apa yang bisa dipakai oleh kreditor untuk dijaminkan ke kreditor berkaitan dengan apa yang sudah dia pinjam misalnya. Ya otomatis sesuai yang apa yang saya katakan di awal bahwa ketika dia meminjam sebesar 100 juta maka jaminannya juga harus sama dengan apa yang dia pinjam, yaitu sebesar 100 juta. Ya bisa berupa rumah, bisa berupa kendaraan seperti mobil, ya kan, dan lain sebagainya. Artinya ini meyakinkan pihak bank untuk bisa menganalisa lebih dalam ya berkaitan dengan pinjaman tersebut yang dilakukan oleh debitur. Jadi memang peran perbankan ini sangat dilakukan sebagai bentuk analisa mendalam agar ketika nanti terjadi wan prestasi, ya jaminan ini bisa diperjual kembali dengan harga yang sama sesuai dengan utang yang telah debitur pinjamkan atau pinjam itu tadi. Itu ya. Kemudian yang kedua apa? Yaitu bank umumnya wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Jadi memang ya pedomannya harus ada ya, bahwa jaminan ini juga pun memang mempunyai solusi, mempunyai suatu pedoman atau dasar agar prinsip-prinsip jaminan ini tetap ditegakkan oleh perbankan. Khususnya juga punya prinsip syariah ya, yang memang sekarang diterapkan untuk anggunan-anggunan yang bersifat syariah. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian juga ada fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank. Ini merupakan source of the last response atau resort bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Ya, debitur artinya apa? Yaitu bila terjadi sumber utama pelunasan nasabah, debitur yang berupa hasil keuangan yang diperoleh dari usaha debitur. Jadi apa? Yaitu ya ketika si pemberi kredit atau bank itu memberikan suatu kepada debitur, ya debitur wajib untuk melunasi dengan segala bentuk apapun ya. Agar apa? Agar ya fungsi dari penelusuran bisa lancar kayak gitu.
dan bentuk apa yang memang nantinya ini menjaminkan bahwa debitur itu bisa melunasi berkaitan dengan jaminannya, ya Bapak Ibu. Kemudian berkaitan dengan jenis-jenis jaminan, di sini memang ada menurut Subekti bahwa jaminan yang ideal itu adalah jaminan yang pertama dapat secara mudah membantu memperoleh kredit oleh pihak yang membutuhkan. Artinya ya memang jaminan ini sebagai kunci utama ketika seseorang itu mau melakukan suatu pinjaman. Ya ketika ada jaminan otomatis pasti akan mulus saja ya. Sama hal yang tadi saya sampaikan ya. Ketika seseorang mau melakukan suatu pinjaman, otomatis apa? Perlu yang namanya jaminan. Jaminan pun harus sama dengan apa yang dipinjamkan. Kalau misalnya berbeda, otomatis nanti akan mengarah kepada perbankan dapat melakukan analisa secara mendalam berkaitan dengan apa yang nantinya bisa dikembangkan dari jaminan tersebut. Tetapi kalau misalnya jaminan tersebut itu sama, otomatis gampang atau mudahlah si kredit si pemohon ini atau debitur untuk melakukan kredit berkaitan dengan apa yang nanti dibutuhkannya. Kemudian yang kedua apa? Yaitu tidak melemahkan posisi atau kekuatan si penerima kredit untuk meneruskan usahanya, ya. Jadi walaupun kita pun melakukan nanti usaha ya dari apa yang sudah dipinjamkan ini menjadi suatu usaha, ya kan? Artinya ya ini menjadi suatu bentuk ya bahwa nanti makanya tadi ditanya di awal, ya bagaimana nanti ketika kamu melakukan pembayaran misalnya, oh rupanya hasil dari usahanya itu yang nantinya untuk membayarkan hutangnya gitu ya kepada pihak perbankan. Artinya pun perbankan melihat bahwa ya jaminan ini hanya sebagai jaminan saja kayak gitu loh. Karena apa? Karena piutangnya sendiri itu dibayarkan berdasarkan dari hasil usaha yang dia kembangkan begitu. Jadi nanti lebih sifatnya lebih situ. Makanya dari situ kenapa ideal dan lebih mudah nantinya ketika si seseorang atau si kreditor atau perbankan itu mau mengeluarkan uangnya untuk si debitur sendiri, karena memang tujuan dan intinya dia jelas ya berkaitan dengan apa yang dia harus lakukan dan bagaimana bentuk jaminannya itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan memberikan kepastian kepada kreditor. Bagaimana bentuk kepastian kepada kreditor? Ya bisa saja misalnya kita melihat bahwa yang di dalam pasal 1131 KUH Perdata tadi, yaitu segala kebendaan yang berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah maupun yang akan di kemudian hari dilakukan, itu sebagai tanggungan yang bersifat privat. Artinya apa? Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara umum bagi semua utang. Jadi memberikan kepastian kepada kreditor bahwa ketika dia mau melakukan piutang, artinya jaminannya tuh harus benar-benar sesuai kan gitu. Kalau sesuai, otomatis apa yang nantinya akan dikeluarkan oleh kreditor atau pihak bank ini sendiri itu juga akan lebih mulus ke depannya gitu loh. Kan gitu ya. Kan kalau misalnya dia mau berhutang 100 juta, kemudian jaminannya sebuah tanah, dan tanah ini semakin lama semakin meningkat harganya, ya pasti akan mulus saja nantinya untuk memberikan piutang kepada si debitor, dan kreditor pasti yakin saja kan begitu. Tetapi juga pun kadang ya kreditor juga tidak bodoh amat ya, tidak bodoh-bodoh begitu. Pasti dia akan mengecek dulu ke mana ya berkaitan dengan surat tanah tersebut. Bisa ke notaris, bisa juga ke kecamatan. Berkaitan dengan apa? Yaitu tanahnya ini apakah memang tanah milik dia sendiri atau milik orang lain, atau tanah tersebut itu ilegal atau misalnya sengketa. Nah, ini kan perlu dianalisa mendalam oleh kreditor. Kalau misalnya dia tanah tersebut itu tidak bersengketa, ya tidak milik orang lain, maka ya nantinya kreditor pun akan mulus saja untuk memberikan piutangnya kepada si debitor. Itu makanya penting sekali jaminan itu
berkaitan dengan unsur-unsur yang yang nantinya akan berhubungan dengan sebuah piutang. Ya. Kemudian juga menurut Hasanuddin bahwa mengemukakan berkaitan dengan adanya jaminan syariat. Apa itu jaminan syariat? Yaitu di sini ada dua, yaitu ada Scrooge. Scrooge itu adalah jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal, ya. Jadi memang walaupun dia berbentuk syariat, tetap harus ada yuridisnya, ada undang-undangnya berkaitan dengan apa yang menjadi jaminan kredit ini sendiri. Jadi memang harus dilandasi dari sebuah undang-undangnya, ada bentuk undang-undangnya. Jadi ketika bank memberikan piutang kepada debitur, jadi ya juga cukup cukup gampang saja. Kenapa? Karena dia berdasarkan dari hasil undang-undang, kan begitu kan. Kalau tidak ada undang-undang mengatur berkaitan dengan sebuah piutang atau kredit misalnya kepada debitur atau anggunan atau jaminan, ya maka tidak bisa juga bank untuk mengeluarkan hal tersebut, ya kan, baik secara yuridis maupun secara formal. Kemudian juga yang berkaitan dengan syariat jaminan, di mana ada namanya marketable, di mana marketable ini apabila diperlukan, misalnya untuk kebutuhan pelunasan kredit, dapat dengan mudah dilakukan. Jadi bagaimana sifat pelunasan kredit? Tiba misalnya dia hutang 100 juta selama misalnya tenor waktunya itu 3 tahun. Tetapi kemudian beberapa bulan kemudian dia ingin melakukan pelunasan, ya, atau dibom di awal gitu, dibom langsung kan. Itu bolehkah atau tidak? Ya jelas tentu sangat membolehkan. Kenapa? Karena itu bagian dari kebutuhan pelunasan kredit yang dapat dengan mudah itu dilakukan. Marketable namanya. Artinya kapanpun misalnya, atau misalnya dia sudah berhutang 100 juta selama tenor waktu 2 tahun misalnya kan, tiba mau tinggal setahun lagi utangnya dibom misalnya, atau dilunasin di awal, itu boleh atau tidak? Ya pastinya itu sangat boleh sekali berkaitan dengan piutangnya. Ya, itu menurut Hasanuddin. Kemudian dalam praktik perbankan, ya, dikenal pembagian jaminan pokok dan jaminan tambahan. Apa itu? Ada jaminan pokok. Apa jaminan pokok? Yaitu jaminan yang berupa suatu usaha yang berkaitan langsung dengan kreditor yang dimohon. Berarti ya di sini kalau di dalam pengertian jaminan pokok bahwa suatu proyek atau prospek usaha debitor yang dibiayai oleh kreditor tersebut, ya. Jadi jaminan pokok, ya, jadi dibayar oleh kreditor, ya kan, berkaitan dengan pinjaman atau jaminan si debitur sendiri atau orang ketiganya yang membiayai berkaitan jaminannya tersebut. Ini berkaitan dengan jaminan pokok. Kemudian juga ada jaminan tambahan. Jaminan tambahan itu adalah berkaitan langsung dengan kredit yang dimohonkan. Jaminan tambahan ini dapat berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah harta benda milik debitor, ya, maupun perorangan, yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari debitor. Nah, itu biasanya berkaitan dengan hal tersebut. Tapi memang jaminan-jaminan ini kan sudah diatur, ya. Contohnya saja misalnya ada jaminan khusus, ya. Kita tahu bahwa ada jaminan khusus yang ditentukan secara khusus di dalam undang-undang. Apa contohnya? Ada misalnya contohnya gadai, hipotek, kemudian ada hak tanggungan, ada bahkan fidusia namanya kan. Dan itu sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang, bahkan di dalam KUH Perdata, di mana itu ya Bapak Ibu mahasiswa hukum bisa saja membacanya di dalam pasal 1150 KUH Perdata misalnya, itu berkaitan dengan jaminan kebendaan gadai atau jaminan khusus gadai kan begitu kan. Kemudian juga ada berkaitan dengan kapal laut misalnya contohnya, ya, atau hipotek, itu juga ada pasalnya di dalam KUH Perdata, di mana di dalam pasal 1162 contohnya kan begitu. Kemudian juga ada hak tanggungan. Ya, hak tanggungan ini kan biasanya kan berupa tanah atau bangunan begitu kan, dan itu sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, ya, berkaitan dengan hak tanggungan itu seperti apa. Kemudian ada namanya fidusia kan gitu. Fidusia ini adalah untuk benda bergerak biasanya, ya, berwujud atau tidak berwujud.
yang tetap dikuasai oleh debitor misalnya. Itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 misalnya. Nah, ini dari jaminan khusus tersebutlah kita akan memahami bagaimana bentuk dari sebuah jaminan ya yang nantinya akan masuk ke dalam klausa jaminan tambahan begitu. Nah, ini menjadi faktor tambahan juga di dalam suatu perbuatan jaminan. Ya, kemudian juga kita banyak mengenal lainnya, misalnya ada ciri-ciri hukum jaminan misalnya contohnya. Ciri-ciri hukum jaminan itu juga ada beberapa bentuk ciri. Salah satunya apa? Yaitu bersifat aksesorir ya, di mana mengikuti perjanjian pokok dari si debitur ini sendiri ya kepada kreditur. Misalnya apa? Dalam bidang utang piutang tadi itu. Ya, ciri-ciri hukum jaminannya. Kemudian ada memberi hak mendahului atau hak preference ya bagi kreditor tertentu. Ini biasanya pengusaha-pengusaha yang dia itu punya rentetan histori yang cukup bagus misalnya dalam piutang misalnya, di mana setiap dia melakukan piutang itu historisnya itu bagus sekali di dalam perbankan, selalu lunas tepat waktu, selalu membayar tepat waktu dan lain sebagainya. Itu biasanya ada ciri-ciri khas khusus yang diberikan oleh kreditor kepada debitor misalnya berkaitan dengan jaminannya misalnya kan, karena misalnya Bapak selalu berhutang dengan kami, kemudian apa yang Bapak jalankan selama berhutang Bapak rutin ya kan, kemudian tepat waktu membayar dan lain sebagainya, akhirnya jaminannya yang seharusnya berat jadi diringankan ya kan, atau didahulukan dulu kan gitu, karena dia sering atau tepat waktu melakukan pembayaran misalnya. Itu juga bagian dari ciri-ciri dari hukum jaminan. Kemudian apa ya, itu yang tadi ya, kepastian hukum yang pastinya ya, memberikan kepastian hukum juga kepada kreditor juga ya. Artinya kreditor atau pihak bank ini juga nggak was-was ya ketika uangnya diberikan kepada debitor ya melalui piutang ya, jadi bank juga nggak was-was gitu ya kan, nggak was-was, tidak takut lah begitu bahwa ya nantinya pasti debitor akan mengembalikan kembali apa yang sudah dia pertanggungjawabkan gitu, atau yang sudah dia piutangkan begitu. Itu juga salah satu bentuk dari suatu ciri ya. Karena apa? Karena kan kita tahu bahwa Bapak Ibu sudah belajar hukum perbankan. Di hukum perbankan itu kan punya prinsip kehati-hatian kan begitu kan. Ada juga prinsip kepercayaan. Prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan itulah menjadi suatu tujuan perbankan untuk seseorang itu mau memberikan anggunannya kepada si debitor kayak gitu. Pastinya dengan cara apa? Yaitu adanya kepastian hukum kan di dalamnya, untuk bisa si debitor itu atau si kreditor itu bisa memberikan anggunannya kepada si debitor. Itu salah satu ciri hukum jaminan. Kemudian juga ada memberikan kepastian pelunasan bagi kreditor. Nah, itu juga masuk salah satunya ciri khas atau ciri-ciri hukum jaminan ya. Kemudian juga harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Artinya setiap apa yang dilakukan perbuatan hukum, maka harus dilandasi dengan adanya perjanjian. Ya, karena kan seseorang debitur ini kan meminjam anggunan kan cukup besar ya, otomatis dengan adanya metrai atau hitam di atas putihnya begitu ya, ada secara otentiknya diatur kan biasanya begitu. Sama halnya misalnya Bapak Ibu misalnya mau meminjam uang ke perbankan, pasti banyak sekali persyaratannya ya, dari mulai KTP, koran, cek koran, kemudian ada listrik ya, ada biaya listrik ya, saldo listrik yang lain sebagainya, kemudian KK, KTP, kartu keluarga semua ya kan. Itu juga bagian ya dari perjanjian secara otentik dalam hal persyaratan kayak gitu. Nantinya inilah yang menjadi landasan dalam pembuatan perjanjian yang dilakukan antara kreditor dengan debitor begitu. Ya. Jadi begitu. Termasuk juga jaminan. Jaminan ini pun itu juga dituangkan secara otentik. Ya, jadi ada semua. Jadi Bapak Ibu haruslah membaca dahulu ya perjanjiannya sebelum Bapak Ibu melakukan penandatanganan ya. Ya walaupun Bapak Ibu misalnya butuh uang tersebut, tetapi kita selaku debitor
itu wajib untuk membaca dulu apa yang menjadi isi perjanjian. Jangan sampai ketika Bapak Ibu teken, Bapak Ibu terima uang dari kreditor ya, dari perbankan, tiba-tiba suatu saat pas ditagih ada biaya-biaya lainnya yang Bapak Ibu tidak ketahui misalnya. Itu juga bisa menjadi bentuk dari sebuah ciri khas dari jaminan. Atau memang ada klausa-klausa tambahan di dalam perbankan itu yang Bapak Ibu tidak mengetahuinya. Ini juga nantinya Bapak Ibu bisa merugikan ke depannya seperti apa dari apa yang Bapak Ibu janjikan atau jaminkan kepada kreditur ini sendiri. Itu nanti akan merepotkan Bapak Ibu sendiri berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian apalagi yaitu ada beberapa juga jenis jaminan yang dilihat secara umum. Dan ini biasanya diterima juga oleh pihak perbankan. Salah satunya apa? Berkaitan dengan personal guardian atau pihak ketiga. Dalam hal kredit diberikanlah kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Personal guardian ini biasanya diminta dari pengurus perusahaan atau dari pemegang saham. Ini biasanya berkaitan dengan jaminan ya. Kemudian ada namanya corporate guardian ya dari perusahaan lainnya, di mana dapat diberikan oleh suatu perusahaan induknya atau perusahaan atau dari pemegang sahamnya. Kemudian ada namanya jaminan bank ya atau standby LNC ya. Kemudian ada barang-barang yang berupa barang-barang yang tetap berupa proyek yang dibiayai atau barang-barang lainnya yang bukan menjadi objek pembiayaan. Ini biasanya yang bersifat hipotek atau kredit verbal ya berkaitan dengan hal tersebut. Jadi di dalam ciri hukum jaminan tadi sudah saya singgung bahwa kita juga harus memahami bagaimana hukum jaminan itu berlangsung. Salah satunya apa? Kita harus juga memahami yang namanya asesoir atau mengikuti perjanjian pokok misalnya ya piutang atau utang tadi. Kemudian ada sifat memberi hak mendahului, kemudian ada kepastian hukum, kemudian ada kepastian pelunasan, ada tanggungan dalam bentuk perjanjian dan lain sebagainya. Juga ada jenis jaminan yang diumumkan dan itu diterima oleh perbankan. Ya. Kemudian juga ini ada masih banyak ya jaminan umum yang bersifat perbankan, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri berkaitan ya. Tadi juga ada saya singgung sedikit berkaitan dengan berkaitan dengan hibah ya atau gadai ya, ada hipotek, ada hak tanggungan, juga ada fidusia yang sudah saya singgung di awal berkaitan dengan jaminan tersebut. Kemudian juga ada namanya jaminan perorangan ya. Jaminan perorangan ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada namanya broktoks atau penanggungan hutang. Apa penanggungan utang? Itu seseorang menjamin utang debitor kepada kreditor. Ya, selain misalnya Bapak misalnya yang melakukan si A misalnya berutang kepada si bank atau kreditor. Kemudian B ini mau menanggung hutang si A ya. Ada penanggungan hutang dari si A. Jadi si A membayar dahulu, kemudian tiba-tiba si A ini tidak bisa melunasi hutangnya setahun lagi. Maka si B ini siap untuk menanggung hutang dari si A selama setahun lagi ini, atau sisa dari hutang yang dia tanggung kepada si kreditor. Kayak gitu, namanya broktoks, dan itu terdapat di dalam pasal 1820 KUH Perdata. Jadi jangan ragu, jangan takut juga sih bagi seseorang yang mau menanggung hutang ya. Misalnya nanggung hutang saudaranya, nanggung hutang kerabatnya, adiknya, atau bahkan anaknya ya kan. Itu juga pun diatur tuh di dalam KUH Perdata gitu loh. Jadi memang ada perlindungan hukumnya ketika misalnya bank itu menyalahgunakan kewenangannya misalnya berkaitan dengan hutang yang dilakukan oleh debitor. Ketika itu masih ada pihak dari penanggung hutang tersebut atau pihak dari si A, maka ya si pihak bank itu ya tidak bisa melakukan kewenangan secara sepihak berkaitan apa yang telah dilakukan oleh si debitor. Itu salah satunya ya Bapak Ibu. Kemudian ada namanya tanggung menanggung ya, ini serupa dengan tanggung rentang ya.
Jadi memang ada tanggung rentang gitu ya. Kemudian perjanjian generasi di mana terdapat dalam pasal 1361 KUH Perdata ini berkaitan dengan jaminan perorangan ya. Oke, next juga ada sifat yang dibagi menjadi dua, ada sifat umum dan sifat khusus ya. Tadi yang sifat umum sudah dijelaskan dan sifat khususnya juga pun berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi. Salah satunya ada jaminan kebendaan ya, jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan itu misalnya ya tadi seperti gadai, hipotek, fidusia dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari jaminan yang bersifat khusus gitu. Kalau jaminan yang bersifat umum itu biasanya terdapat dalam 1131 tadi ya, berkaitan dengan segala kebendaan yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Artinya apa? Kalau yang bersifat umum ini adalah seluruh harta kekayaan debitur itu menjadi jaminan secara umum bagi semua utangnya. Ya. Jadi itu ya. Kenapa? Karena biasanya hutangnya terlalu besar, kemudian apa yang dijaminkan itu tidak sesuai dengan apa yang dijaminkan, maka si kreditur pasti bisa aja mengambil harta-harta yang lainnya agar apa? Agar menutupi dari besaran hutang yang dia pakai kan gitu. Nah, itu kadang sering terjadi Bapak Ibu ya. Dan itu sebenarnya kalau dalam jaminan bersifat umum ini harus ada juga misalnya peresmian dari pengadilan berkaitan dengan hal tersebut. Makanya Bapak Ibu pasti sering itu ya melihat bahwa rumah ini disita bank gitu kan. Rumah ini disita bank, banknya tuh bisa BRI, BCA, BNI dan lain sebagainya. Tanah ini itu artinya itu masuk ke dalam jaminan yang bersifat umum gitu. Nah, itu diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata ya. Kemudian juga ada asas-asas hukum jaminan. Di mana asasnya ini menurut Salim HS ada 5 asas penting dalam hukum jaminan. Apa itu? Ya, pertama adalah asas publisher. Di mana asas ini melihat bahwa semua hak tanggungan atau hak fidusia maupun hak hipotek harus didaftarkan dahulu ya, di mana pendaftaran ini dimaksud supaya pihak ketiga dapat mengetahui bagaimana benda jaminan tersebut sudah atau sedang dilakukan pembebanan jaminan ya. Jadi hak fidusia, hak tanggungan itu semuanya harus didaftarkan dahulu agar si kreditor tahu bahwa ini adalah bagian dari bentuk jaminan lainnya ya, yang nantinya bisa dipakai sebagai pembebanan jaminan. Kemudian ada namanya azas specialties atau hak tanggungan ya, atau hak fidusia tadi ini dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang sudah terdaftarkan nama orang tertentu ya. Jadi memang ini ada asas-asasnya, jadi bisa dipakai ketika bulet nih atau bingung nih si kreditor dan debitor tidak bisa menentukan suatu hal dari unsur jaminan tersebut, kita bisa pakai asas-asas ini sebagai jalan keluar untuk bisa mencari titik tengah berkaitan dengan apa yang sudah ditanggungkan, enggak gitu ya, ditangguhkan. Kemudian yang ketiga ada namanya asas tak dapat dibagi-bagi. Ya, ini biasanya itu asas yang dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan adanya pembagian, baik itu hak tanggungan, hak fidusia, hipotek atau hak gadai, walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Ya, jadi hak fidusia, hak hipotek ya, kalau itu tidak dapat dibagi ya, karena walaupun sudah dilakukan pembayaran sebagian. Baru namanya ada lagi yang keempat, namanya asas Eberstein atau barang jaminan atau gadai. Ini harus berada pada penerima gadai berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian yang kelima namanya asas horizontal ya.
atau yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai baik tanah negara maupun tanah hak milik. Ya, jadi itu yang asas-asas yang bisa nantinya dapat menjadi solusi ketika kebingungan dalam memutuskan suatu permasalahan, khususnya dalam bidang kredit, ya, dalam bidang kredit, ya. Ini biasanya debitur dan kreditor, ya, atau pihak penerima penerima piutang dan perbankan biasanya, ya, tidak mampu melihat seperti itu, akhirnya dibawa ke ranah persidangan, ya, dan itu memerlukan banyak sekali piutang, ya. Tetapi dengan asas-asas ini nantinya mungkin bisa mempermudah jalannya hubungan untuk melihat, ya, pertengahan-pertengahan apa saja yang menjadi titik tengah dari suatu permasalahan, khususnya dalam bidang jaminan, ya. Nah, kemudian ada tempat pengaturan hukum jaminan. Secara ketentuan hukum atau secara ketentuan undang-undang bahwa hukum jaminan ini masih berlakunya KUH Perdata. Jadi hukum jaminan ini masih memakai unsur KUH Perdata. Jadi Bapak Ibu bisa saja nanti membeli buku KUH Perdata, kemudian dibaca-baca lagi berkaitan dengan KUH Perdatanya atau kitab undang-undang hukum perdatanya, dilihat lagi, oh ini pasal 1161 tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Dion, misalnya kan di 1161 nih benar bahwa hukum jaminan itu mengatur sedemikian rupa lah berkaitan dengan apa yang dijaminkan. Kemudian juga kita tahu bahwa di dalam ketentuan hukum juga tidak hanya dalam bidang KUH Perdata saja, tetapi juga ada undang-undang lainnya, dan itu tadi sudah saya sebutkan, salah satunya ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, kemudian ada Undang-Undang 42 Tahun 99 tentang fidusia, kemudian ada juga tentang UUPA, ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Ini nanti berkaitan dengan pertanahan, ya Bapak Ibu, ya. Jika Bapak Ibu misalnya menjaminkan sebidang tanahnya untuk menebus apa yang ingin Bapak inginkan, ya, apa yang Bapak dapatkan begitu, ya, berupa apa, yaitu piutang tadi, ya, besaran piutangnya tadi. Itu juga mengatur berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian ada yang cukup sangat lama, ketentuan undang-undang yang cukup lama itu ada di bab 3 di Van Jaken, itu undang-undangnya Belanda yang lama sekali. Ini sebelum KUHP ini sudah ada NBW namanya. Ya, Belanda itu juga mengatur berkaitan dengan hukum jaminan sendiri. Kemudian ada konsep jaminan menurut hukum Islam, ya, bahwa memang ada definisi jaminan menurut hukum Islam. Apa, yaitu bahwa jaminan dalam hukum ekonomi Islam dikenal sebagai dama. Dama ini artinya jaminan hutang atau dengan kata lain menghindari seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawaban atas barang jaminan. Biasanya dama ini kan bersifat berkaitan dengan al-Julaili dalam fikih mengenai masalah jaminan yang dikenal dari dua akad yang berbeda, yaitu berlandaskan masalah jaminan ada akad kafalah, ya kan, atau berkaitan dengan akad ram. Ya, ini jaminan yang memang jenis dari perjanjiannya itu memang mengarah kepada barang, ya, yang dijadikan sebagai penguat kepercayaan dalam masalah hutang piutang. Ini biasanya unsur-unsur Islam, ya, unsur-unsur fikih ini, ya, berkaitan dengan jaminan ini sendiri, bahwa ya jaminan itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, begitu. Sesuai dengan dua akad tadi, yaitu ada akad kafah, ya kan, dan akad ram, dari definisi dari sebuah jaminan menurut hukum Islam. Kemudian juga kalau kita melihat dari dua bentuk akad tersebut, ya, ada kafalah. Ya, kafalah ini kan juga dalam bahasa Igwawi
atau etimologinya bahwa kafalah ini atau akad kafalah ini adalah bentuk dari menanggung atau menjamin. Secara terminologi bahwa kafalah ini masuk ke dalam muamalah, ya, muamalah munakahat gitu kan. Bapak Ibu belajar tuh muamalah munakahat, yang dimana muamalah ini adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijaminnya dalam masalah hak dan utang. Artinya hak atau utang itu menjadi penanggung jawab dari peminjam, ya. Jadi kalau dalam muamalah itu ya semua bentuk yang bersifat penjaminan, ya, baik hak maupun utang, itu semuanya adalah bagian dari si peminjam. Jadi peminjamlah yang bertanggung jawab secara penuh, baik itu hutangnya maupun itu jaminannya, begitu. Jadi ketika dia pun tidak bisa membayarkan hutangnya, maka ya dia siap-siap untuk jaminannya diambil oleh pihak kreditor gitu. Dan dia bertanggung jawab atas itu. Itu yang berkaitan dengan akad kafalah itu sendiri atau muamalah itu sendiri. Kemudian berkaitan dengan Bapak Ibu. Ya, berkaitan dengan kafalah bin al-nafs, di mana pemberi jaminan atas jiwa ini seperti menghadirkan orang pada tempat yang ditentukan. Kemudian ada kafalah bil aladin, ya, al-dain, ya, menjamin atau menanggung untuk membayar hutang, ya. Kemudian ada namanya kafalah bil al-ain, yaitu menjamin atau menanggung untuk menggadaikan barang, gitu ya. Ini ada 3 macam juga nih bentuk kafalah, ya. Kemudian juga ada ran namanya, ya. Tadi ada kafalah, kemudian ada ran, yaitu ran ini secara harafiah bahwa ran itu mempunyai istilah hukum secara hukum positif. Apa itu? Yaitu berkaitan dengan anggunan atau rungguan atau cagar atau lagi cagaran gitu, atau tanggungan gitu. Jadi ran ini merupakan perjanjian di mana penyerahan barang untuk menjadi anggunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh ran itu ditanggung secara sepenuhnya oleh kreditur, ya, atau si pemberi hutang. Jadi fungsi dari ran ini sendiri adalah sebagai penjamin hutangnya debitor, kayak gitu. Kemudian jaminan itu bisa dijual apabila waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak hutang debitor tidak bisa dilunasi. Ini sering terjadi nih ran nih Pak, ya. Misalnya Bapak atau Ibu berhutang dengan saudara, ya kan? Tapi saudara ini menjaminkan barangnya, begitu ya. Menjaminkan sebuah barang. Karena Bapak tahu bahwa si saudara Bapak ini berutang dan sudah jatuh tempo yang seharusnya dia harus dibayarkan hutangnya. Jadi ya dia tidak mau membayarkan hutangnya gitu, ya. Kemudian Bapak ini tidak enakan dengan si saudara, begitu kan, berkaitan dengan hutangnya gitu ya. Jadi tidak mau untuk menagihnya. Pas tiba ditagih, ya akhirnya si saudara tersebut, ya, tidak bisa melakukan pelunasan. Maka apa yang telah dijaminkan dari yang sudah dijaminkan oleh saudara Bapak tersebut itu sepenuhnya jadi milik Bapak, kayak gitu. Jadi itu sepenuhnya jadi milik Bapak, kayak gitu. Karena ya itu kan, kadang ada juga tuh yang tanggung menanggung, misalnya kan, dia sudah menjaminkan, kemudian dia berutang lagi kepada Bapak, begitu kan, dengan jaminan baru lagi kan gitu, ya. Itu kadang sering terjadi tuh di setiap keluarga gitu ya. Hutang sesama saudara, ya kan, hutang dengan sekerabat, ya.
kemudian dia tidak bisa melunasinya, maka ya jaminannya itu udah milik. Kadang banyak saja, kadang masyarakat itu bertanya ke saya, Pak, itu bagaimana ya seperti itu? Kalau hal seperti itu terjadi, maka yaitu menjadi kewajiban Bapak untuk memiliki dari jaminan yang sudah dijaminkan oleh saudara Bapak. Gitu. Jadi itu milik Bapak seutuhnya berkaitan dengan jaminan tersebut. Jadi RAN itu mengatur berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian RAN ya diperoleh berdasarkan Al-Qur'an atau surat Al-Baqarah ayat 2. Surat Al-Baqarah ayat 283 dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dalam hukum positif Indonesia, tata teknik RAN itu diatur dalam ketentuan pasal 36 huruf C poin keempat PBI nomor 6/24 PBI 2024 berkaitan dengan hukum RAN. Ini adalah diperbolehkan atau izah merupakan kesepakatan para fuqaha. Meskipun diperbolehkan, namun RAN tidak wajib dilakukan atau adalah ketika terjadi suatu perjanjian hutang piutang. Jadi sebenarnya memang RAN ini juga diatur secara Al-Quran dan juga diatur secara ketentuan peraturan perundang-undangan, kayak gitu ya. Jadi jangan takutlah Bapak Ibu ketika besok tiba-tiba ya kan menghutangi saudaranya, kemudian saudara tersebut sudah menjaminkan kepada Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu masih ragu untuk misalnya, dia tidak bisa sanggup membayar gitu kan. Kemudian apakah jaminannya itu resmi punya saya atau bagaimana gitu. Kalau misalnya resmi punya saya kan dikhawatirkan dia akan takut begitu kan, karena dia saudaranya begitu kan. Nanti diinisiasikan bahwa dia ya tidak percaya dengan saudaranya dan lain sebagainya. Tetapi secara keutuhan bahwa yang sudah saya katakan di sebelumnya bahwa itu sudah menjadi jaminan tersebut sudah menjamin sudah menjadi kepemilikannya Bapak Ibu 100%. Kenapa? Karena apa yang telah diperjanjikannya itu tidak dapat dilunasi sebelumnya. Ya, kalau secara KUH Perdata itu masukan prestasi dan itu nantinya bisa termasuk dari perbuatan melawan hukum. Nah itu salah satu lah berkaitan dengan hukum jaminan sendiri, ya Bapak Ibu. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hukum jaminan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi Bapak Ibu dan bisa menjadikan tambahan motivasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti bisa saja menjadi kreditor atau bisa menjadi debitor ya, atau si pemberi hutang atau bahkan si penerima hutang itu sendiri. Jadi cukup sekian dari apa yang saya sudah jelaskan kepada Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.